ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwalu fi bayani ahkamin nikah wa aqsamuhu. Maka bermula ini pasal yang pertama pada menyatakan tentang segala hukum-hukum nikah dan segala bahagian-bahagiannya. Jadi pada pasal awal ini awal fi bayan nikah, fi bayani ahkamin nikah. Pada pasal pertama ini musannif pengarang kitab ingin menjelaskan kepada kita tentang masalah pernikahan, hukum nikah. Dan adapun bermula hukum bernikah maka yaitu sunnah. Menikah itu hukumnya adalah sunnat. Bagi siapa? Bagi orang yang berkehendak dia kepada wati. Dalam kitab disebut wati. Bagi orang yang tiada berkehendak dia kepada wati, maka itu tiada masalah baginya. Kadang-kadang ada orang yang tiada berkehendak dia kepada wati dengan sebab ada keodorannya. Maka itu tiada sunnah baginya untuk menikah. Yang sunnah untuk menikah itu bagi orang-orang yang ada berkehendak kepada ukhul atau wati. Dan ada baginya itu orang tersebut belanja daripada makanan dan juga mampu membeli pakaian. Dan jika tiada baginya belanja, niscaya disunnahkan untuk meninggalkan dia pernikahan. Jadi sunnah menikah dan sunnah juga untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena memang dia tidak mampu untuk bernikah. Jadi untuk menahan syahwatnya bagaimana? Ada cara lain, nanti berpuasa. Karena tidak diperkenankan dalam syariat Rasulullah menikah tapi orang lain nanti jadi korbannya. Seorang laki-laki mau menikah dengan seorang perempuan, tak ada belanja, tak mampu memberi makan kepada istrinya dan tak mampu juga memberi pakaian kepada istrinya, maka tiada sunat baginya untuk menikah. Malah bagi dia itu meninggalkan untuk menikah atau tak jadi dia menikah itu
bagi orang yang tiada mampu, niscaya ya sunat bagi orang tersebut meninggalkan dia. Jadi kalau seandainya dia tidak menikah bagaimana? Maka disebut dengan sesudah meninggalkan dia untuk menikah dan memecahkan dia akan syahwatnya itu dengan berpuasa. Masya Allah. Baru jadi memecahkan syahwatnya itu dengan berpuasa. Jika tiada berkehendak kepada wati dan tiada ada baginya belanja, niscaya makruh bagi orang tersebut untuk menikah. Dan jika ada baginya belanja tetapi tiada berkehendak kepada wati, maka bernikah itu harus mubah bagi dia. Belanja ada, dana ada, duit ada, mas kawin cukup. Tapi tiada berkehendak kepada wati, tiada berkehendak kepada dukhul, maka bagi orang tersebut menikahnya hukumnya harus bagi dia. Menikah boleh, enggak menikah pun enggak apa-apa, lajang tua. Sah, tidak ada masalah. Makanya tidak perlu kita harus pegang di leher baju orang, kamu harus menikah, enggak perlu itu. Bisa jadi kadang dia tak berhajat kepada wati. Nah, hak pasangan siapa? Hak pasangan si laki-laki. Ini kan si laki-laki. Karena yang menikah itu adalah laki-laki yang menikah. Nah, yang dinikahkan itu siapa? Perempuan. Sementara laki-laki ini tak mampu dia. Kalau tak ada belanja maka tak dianjurkan untuk menikah. Ini bagaimana ini sementara saya syahwatnya bergejolak? Kalau syahwatnya bergejolak, pecahkan syahwat dengan berpuasa. Karena pecah syahwat dengan berpuasa. Syahwat bangkit orang yang kenyang. Orang kenyang itu syahwatnya bangkit. Nah, jadi makanya pecah untuk syahwat orang yang tidak mampu menikah, yaitu dengan berpuasa. Ya. Jadi kalau seandainya dia mampu, maka tiada masalah bagi dia kalau seandainya dia mampu. Ambil air satu. Di mobil. Di dalam mobil ada. Nah, jadi ini adalah merupakan hukum. Ya, ada hukumnya orang menikah itu sunat, ada hukumnya menikah itu makruh. Nah, ada hukumnya adalah mubah, harus. Mana harus sah-sah saja, dia menikah boleh, nggak menikah pun nggak apa-apa. Bagi siapa yang hukumnya sunat? Bagi orang yang mampu ada belanjanya dan dia mampu untuk mas kawinnya dan mampu dia untuk memberi makan pakaian kepada istrinya, maka bagi dia hukumnya menikah sunat. Nah, kalau seandainya memang dia tak mampu, maka meninggalkan menikah itu sunat. Bukan menikah yang sunat, malah meninggalkan menikah sunat. Kalau dia menikah hukumnya makruh. Nah, ini paksa juga untuk menikah. Sementara dia tak mampu, maka hukumnya makruh. Bahkan nanti ada yang tingkat haram. Nah, karena kenapa? Tempat kita ini ya bukan diterapkan hukum syariat. Walau syariat wajib dijalani, ini penting untuk dipahami. Karena negara kita bukan negara Islam, negara nasional kita kan, nah, bukan negara Islam. Tapi tuntutan Islam mesti wajib kita jalani. Jangan nanti kita berdalih beralasan negara saya kan bukan negara Islam. Hati-hati itu.
Negara Islam atau bukan negara Islam, syariat Islam wajib dijalani. Karena negara ini urusan dunia saja, tapi urusan akhirat adalah Islam. Islam nanti di akhirat, karena agama yang diterima nanti di akhirat adalah Inna dina indallahil Islam. Di akhirat nanti yang diterima agama hanya agama Islam. Kalau di dunia terserah, masyita terserah. Mau ikut agama Buddha, mau ikut agama Hindu, mau ikut agama Kristen, mau ikut agama Katolik, silakan, masyita terserah. Tapi jangan bawa ke akhirat. Di akhirat nantinya yang diterima hanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Itu saja. Ini bukan berarti kita merendahkan saudara kita yang beragama yang lain. Tidak. Karena keyakinan masing-masing. Dan kita tidak boleh juga memaksa mereka yang berkeyakinan itu memaksa harus masuk ke dalam kita. Yang disebutkan inna dina indallahi Islam bagi orang yang beriman. Kalau dia tak beriman, tak percaya kok ke Allah Ta'ala, gimana kita mau paksa dia? Nah, ini yang perlu untuk kita hadirkan. Jadi menikah itu bila dia sudah mampu dan menafkahi belanjanya dan makanannya dan pakaiannya, maka itu hukumnya sunnah. Tiada baginya belanja, maka niscaya sunat meninggalkan pernikahan dan memecahkan dia akan syahwatnya dengan berpuasa. Dan jika tiada dia berkehendak kepada wati dan tiada dia ada baginya belanja, niscaya makruh baginya untuk menikah. Maka bagi orang yang demikian maka tiada sunat, malah kalau dia menikah hukumnya makruh. Nah, ini yang perlu untuk dihadirkan supaya kenapa? Supaya jangan ada pernikahan yang terpaksa. Dan dibahas dalam kitab yang lain, bila ada kejadian musibah, bagaimana? Kayak seperti di sekarang bahasa sudah hamil duluan. Ini bagaimana hukum pernikahannya? Hukum pernikahan perempuan yang sedang hamil hukumnya tetap sah. Asal ada walinya, ada saksinya, dan ada rukun nikahnya, itu tetap sah nikah. Dan tidak perlu lagi nikah yang jadid nantinya. Sesudah anaknya lahir, apakah perlu dinikahkan yang baru? Jawabannya tidak. Tidak perlu untuk dinikahkan yang baru lagi. Cukup dengan nikah awalnya. Cuma anak yang dikandungnya itu bukan anak dia. Bukan anak si laki-laki. Tapi kalau cek DNA atau dites DNA itu memang anaknya. Tidak ada dengan yang lainnya, memang dengan si dia. Nah, anak-anaknya dia dalam negara sah-sah saja. Tapi dalam syariat itu bukan anaknya. Itu anaknya si perempuan. Nasab anak tersebut kepada si perempuan, bukan kepada si laki-laki. Ini yang perlu untuk dihadirkan supaya kenapa? Bagi orang yang menikahkan orang yang sedang dalam keadaan hamil, nikah sah, tapi anak itu bukan anak dia. Walau darah dagingnya sekalipun, tapi itu tetap bukan anak dia. Jadi kalau bukan anak dia, maka dia tidak mendapat waris, tidak juga boleh menjadi wali. Jadi waris nanti dia tak dapat, wali juga tidak bisa nanti kepada adik-adik. Kenapa tak boleh jadi wali kepada adiknya? Karena itu adalah nasab seibu saja, bukan nasab sebapak. Ini yang perlu untuk kita hadirkan. Kalaupun dipaksakan diri bahwa ayahnya akan menikahkan dia pas lahir anak perempuan, nanti sudah besar ayahnya akan menjadi wali kepada dia karena anak dia. Padahal anak hamil sebelum ada pernikahan, maka itu tidak sah nikah.
Jadi akan menjadi keturunan dari zina. Nah, makanya itu yang perlu untuk dihadirkan supaya kenapa? Ya, tidak terjadi permasalahan di dalam pernikahan. Nah, jadi jika tiada berkehendak kepada wati dan tiada ada baginya belanja, niscaya makruh baginya bernikah. Dan jika ada baginya belanja, ada belanja ada. Ya, jika ada baginya belanja, tetapi tiada berkehendak dia kepada wati, belanja ada. Namun dia tidak berhajat kepada wati, maka bernikah baginya harus sahaja. Itu sah-sah sahaja. Menikah hukumnya harus. Kalau harus boleh berarti. Dengan tiada makruh, harus dengan tiada makruh. Tetapi berbuat ibadah itu terlebih afdal. Maka jika tiada ada baginya, ya, maka jika tiada ada dia, ya, mau berbuat ibadah, maka bernikah itu lebih afdal daripada sia-sia. Ini duit ada, belanja ada, semua ada. Tapi berhajat kepada nikah juga tidak. Maka uang yang ada itu berbuatlah kepada ibadah, dalam arti setor untuk berangkat haji, setor untuk berangkat umroh, atau setor dia untuk atau bangun pembangunan pondok pesantren dan lain sebagainya. Itu pun tidak ada. Uang yang ada itu berhajat kepada nikah tidak, untuk beribadah juga tidak, maka menikah lebih afdal daripada sia-sia. Kalau seperti itu berarti ambillah duit, beli mas kawin aja, menikah itu lebih afdal daripada ibadah tidak, duit ada padahal mampu dia, maka menikah lebih afdal daripada itu sia-sia hidupnya. Jadi orang-orang yang sudah mampu menikah, duit ada, semua ada, tapi dia tak menikah tidak, dan yang lain juga tidak, ibadah juga tidak. Ibadah kadang ada, kadang enggak. Enggak ada pun peningkatan. Maka bila hal itu kejadian, maka menikah bagi dia terlebih afdal daripada sia-sia. Maka jika ada baginya itu belanja, ya, dan dengannya dia juga punya, ya, maka jika ada baginya belanja ada, ya, jika ada baginya belanja dan dengannya dia ada penyakit. Ya, ada penyakit seperti penyakit sangat tua. Penyakitnya sangat tua. Makna penyakit yang sangat tua di sini oleh para ulama, penyakit yang berkepanjangan. Bukan berarti orang tua. Penyakit yang berkepanjangan atau sakit selama-lamanya, sakit yang tiada sembuh-sembuh. Ya. Atau kelembutan. Makna kelembutan di sini lembut alat salamnya, impoten. Bahasa kitab sangat lembut kan. Kelembutan alat salamnya. Kelembutan alat salam, nggak bangun dia, tidur terus. Maka niscaya makruh bagi dia untuk menikah. Kalau seandainya dia tidak mampu memenuhi itu, maka nanti dia hak dipasah oleh perempuan. Jadi makruh menikah bila seandainya dia dalam keadaan sakit, atau sakit yang berkepanjangan. Menikah dengan seorang perempuan hanya untuk merawat dia aja. Kan? Jadi kalau seandainya seorang perempuan mau menerima, maka sah-sah saja, tidak ada masalah. Makanya wajib bagi seorang laki-laki yang dia lembut,
lembut alat salamnya, lembut bagi dia enggak fungsi. Pistol airnya kurang berfungsi. Ya, dari dasar, maka dia berhak bercerita kepada pasangannya. Ada hak. Kalau seorang perempuan dia menerimanya, maka sah-sah saja. Tapi kalau dia tidak menerimanya, maka menikah hukumnya tidak diperkenankan. Bahkan ya, kalau di sini disebut hukumnya makruh menikah. Ya, dan sah nanti bagi seorang perempuan yang tidak bisa bersabar untuk memasahkan dia. Nah, maka niscaya menikah bagi orang yang demikian hukumnya makruh baginya untuk bernikah. Dan ada kalanya bernikah itu hukumnya wajib. Ini bukan lagi sunnah. Ada nikah yang hukum wajib, ada nikah yang hukum sunnah, ada nikah yang hukum harus, ada nikah yang hukumnya makruh. Ini ada nikah yang hukum wajib. Bagaimana ini? Dan ada kalanya bernikah itu hukumnya wajib jika yakin dia kalau tidak bernikah akan jatuh kepada zina. Ini kalau aku tak menikah maka aku akan kepleset kepada zina. Na'udzubillah. Nah, kalau seperti yang demikian maka ya, atau bukan kepada zina tapi kepada liwat. Liwat itu LGBT. Liwat adalah laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Itu namanya liwat. Liwat itu bahasa sekarang apa namanya? LGBT ya. Itu bahasa LGBT sekarang. Bahasa kitab itu hukumnya liwat. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena sehina-hina pekerjaan itu adalah liwat. Itu sehina-hina pekerjaan liwat itu. Kalau ditanya antara liwat dengan zina, mana lebih besar dosa? Lebih besar dosa liwat. Bukan berarti zina tak dosa, zina juga dosa. Tapi dosa yang paling besar di antara zina dengan liwat mana yang lebih besar? Lebih besar liwat. Karena liwat itu laki-laki dengan laki-laki. Padahal Allah Ta'ala tidak menaruhkan nafsu pada dua-dua tersebut itu. Ya, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, itu tidak ada sebenarnya di situ. Jadi kalau seandainya mereka melakukannya, maka lebih hina mereka. Balhum adallun, termasuk itu balhum adallun di situ. Ulaika kal an'am, mereka tak ada lebihnya seperti juga binatang. Mau binatang pun tidak ada seperti itu. Balhum adallun kata Allah, bahkan mereka lebih hina daripada binatang. Makanya apabila binatang aja tahu ini bukan pasangannya. Cuma ada juga kita tengok lagi binatang yang jantan naik kita, itu iseng-iseng mereka, iseng-iseng binatang. Bukan untuk dukul itu, bukan untuk syahwat. Karena binatang yang ada coba syahwat naik, kita tengok nih biri-biri sama biri-biri ya, jantan sama jantan naik, itu bukan untuk dukul. Kan dukul itu, untuk iseng-iseng mereka bahasa kita. Ya, ini yang perlu dihadirkan. Maka apabila khawatir seseorang, jika yakin dia jatuh kepada zina atau kepada liwat, apabila tiada dia menikah, apabila dia tiada berkahwin, maka apabila demikian wajib dia untuk menikah jika yakin akan jatuh kepada zina atau kepada liwat. Apabila tiada dia berkahwin, maka dia mengerjakan maksiat. Kalau dia tak menikah, maka dia jatuh kepada maksiat. Kalau dia tidak menikah, maka dia kepleset kepada zina. Kepleset kepada perbuatan liwat, naudzubillah. Maka menikah bagi dia hukumnya wajib. Wajib menikah. Tak boleh lagi lompat-lompat.
Karena bila dia tidak menikah, maka dia akan jatuh ke dalam murkanya Allah. Ini yang perlu untuk dihadirkan. Sebelum kita lanjut pada pembahasan sunat bagi perempuan yang dikahwinkan itu, ini ada pertanyaan dulu sebelum kita bahas. Kung lapan ko siguro yung jamu nila no tinggal di kayo. Ya. Naik ke na macam orang siguro di Manachen bunga ngorino. Tapi dalam bunganya no mengukau dia dayan orang jadi anak tinggal boleh. Yang di mana nawa Amerika macam Kohro. Kohro. Bunga ke kohro aja. Gara-gara kah bahaya mendu. Bunga dia koh dengan. Dia ikonnya kurang kerjaan namanya. Modal hidup gak kok dibuang. Kalau seandainya ada orang yang dipotong oleh orang lain itu biasa. Tapi ikonnya kohro tu. Bunga dia cinta gara-gara kah. Mana beklinya mengukuh ni kira ke bandara. Maka bagi dia tidak lagi wajib menikah. Bagaimana ini cara menikah sementara beliau itu sudah tidak ada lagi zakarnya, tak ada lagi. Untung aja nggak meninggal. Kalau dia dengan sebab potong zakarnya dia meninggal, maka dia dihitung dosa besar. Bunuh diri itu namanya. Ya, gara-gara itu dia merasa bahwa mudarat hidupnya, ujungnya dia tidak menerima qada itu namanya, tidak menerima takdir, tak menerima qada. Jadi kalau tidak menerima qada, ujungnya dia memotong zakarnya sendiri, maka dia berdosa. Kalau seandainya memang dengan sebab itu dia menyakiti dirinya sendiri, ya. Jadi ini adalah merupakan ketentuan hukum. Ada yang nikah hukumnya wajib, ada yang nikah hukumnya sunat, ada yang nikah hukumnya makruh, ada yang nikah hukumnya mubah. Ini yang mau diceritakan. Yang wajib bila tidak menikah jatuh ke maksiat. Yang sunat dia mampu dan sudah jatuh, memang sudah pantas untuk berhajat kepada wati dan dia mampu untuk memberikan belanja. Maka itu adalah hukumnya sunnah. Yang makruh menikah orang yang tak ada belanja dan juga tiada mampu untuk memberi nafkah. Cuma berhajat kepada wati sahaja, berhajat kepada dukul sahaja, tapi belanja tak ada. Maka bagi dia makruh menikah, karena sesudah dia menikah nanti menderita orang lain. Gara-gara dia sendiri tak punya apa-apa, tak mau berusaha, tak mau bekerja. Jadi sesudah menikah tambah satu lagi. Kalau enggak menikah berarti dia sendiri. Yang makan ada kadang enggak kan. Tapi kalau sudah menikah jadi dua nanti yang harus tahan lapar. Maka hukumnya itu makruh. Tapi kalau seandainya ada perempuan enggak apa-apa. Ya apa-apa, masalah makan enggak apa-apa, enggak ada pun enggak apa-apa. Yang penting menikah dulu. Nah, kalau sudah sepakat seperti yang demikian, itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Ini yang perlu untuk dihadirkan. Kemudian selanjutnya disunatkan perempuan yang dikahwinkan itu beragama. Disunatkan perempuan itu yang dinikahkan itu adalah beragama. Makna beragama di sini adalah orang yang taat ibadah. Karena kenapa? Pengaruh besar sekali kepada anak. Sangat besar pengaruh kepada anak bila seandainya seorang perempuan itu bukan orang yang baik.
Menikah beda agama. Menikah beda agama sudah diputuskan oleh MUI itu tidak sah. Tidak sah. Tidak sah menikah beda agama. Majelis Ulama Indonesia telah ketok palu bahwa tidak sah menikah beda agama atau antar agama. Itu tidak sah. Laki-laki bukan orang Islam, perempuan Islam menikah itu bukan beda agama, maka itu tidak sah menikahnya. Ada yang Islam masuk agama Syiah. Itu berarti murtad. Kalau si laki-laki masuk ke dalam Islam namanya mu'allaf. Kalau si perempuan yang masuk ke agama si laki-laki maka itu namanya murtad atau sebaliknya. Kalau murtad maka sehina-hina kafir adalah kafir murtad. Itu yang biasa yang menikah dengan beda agama biasa karena di Indonesia hanya diperbolehkan dia nikahnya di luar negeri. Cuma pertanyaan bisa sekali terjadi perceraian, apakah pengadilan di Indonesia bisa mengeluarkan keputusan? Tidak menerima keputusan karena MK memutuskan tidak menerima pengaduan orang yang tiada sah nikahnya. Kalau di luar negeri mereka sah menikah, sementara di dalam negara kita tidak sah itu menikah, maka dihitung dia harus tuntut di negara itu. Kalau di negara ini dia tuntut, maka itu tuntutan kepada orang yang tak ada sangkutan. Tak ada pernikahan kan tak ada sangkutan namanya. Berarti kalau mau nuntut tidak boleh dengan tuntutan alasan pernikahan, tapi tuntut atas nama lain lagi nanti, atas nama ahli nafsi kan, masalah pribadi kan. Tapi kalau alasan pernikahan tidak ada. Tidak ada bila seandainya beda agama. Dalam pernikahan tidak sah, bahkan di dalam Islam juga tidak diperkenankan menikah yang beda agama. Dulu kenapa diizinkan? Dulu yang pertama perempuan sedikit. Kemudian yang kedua yang sah nikah pun dengan perempuan yang kitabi. Perempuan kitabi. Laki-laki menikah dengan perempuan kita bisa, tapi perempuan yang Islam menikah dengan laki-laki kitabi tidak boleh. Karena nasab akan kembali kepada laki-laki. Makanya kalau laki-laki Islam menikah dengan perempuan kitabi itu boleh, karena anak nasab kepada laki-laki. Sekarang tak bisa lagi karena sekarang sudah banyak perempuan. Di masa itu yang masa dibolehkan menikah dengan perempuan kita itu di masa ini, di masa para tabi'in, ya, bukan di masa tabi'in, di masa sampai masa tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin sudah tidak dibolehkan lagi karena perempuan sudah banyak. Di masa awal memang perempuan tidak banyak, dikarenakan perempuan di masa awal itu memang tidak selamat. Masa sahabat masih, karena masa sahabat sebelum turun ayat fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, itu orang-orang Mekah itu banyak kan istrinya. Bahkan ada yang 25 istrinya, orang-orang Mekah. Makanya perempuan pada masa itu sedikit perempuan pada masa itu dan sah menikah ya, karena pada masa itu masih berlaku juga peperangan, kan ada budak, ada hamba sahaya itu diambil, tidak perlu menikah, langsung didukul, langsung diambil itu budak, boleh dia untuk kalau bahasa kita yang lebih ininya, boleh diambil budak atau dibeli itu budak, kemudian untuk diwati, dipersunting atau yang lebih mudah dipahami, tidak ada pernikahan dengan budak. Tapi mesti dengan sahibnya, dengan sahib pemiliknya. Dan nanti budak
budak yang sudah didukhul, maka bila dia tak punya anak, boleh dibawa ke pasar dijual ulang, dijual balik. Tapi kalau sudah punya anak nggak boleh lagi. Kalau sudah punya anak, maka dia tinggal tunggu merdeka. Dia muhtar, dia tinggal tunggu merdeka dia. Karena bila sayyidnya meninggal, maka dia dengan sendirinya merdeka. Karena sudah punya anak dari sayyid. Sudah punya anak dia dari pemiliknya. Nah, merdeka sendirinya dia. Nah, karena ikut anak. Kalau anak memang langsung merdeka. Dia hamba sahaya tersebut. Kalau anak itu tetap nasab kepada sayyid. Nah, bukan kepada si budak. Anak tetap kepada anak sayyid. Kalau punya anak dia tak merdeka langsung. Kalau sudah punya anak maka dia tak boleh lagi dijual. Nah, kenapa? Karena dia sudah ada 50% untuk merdeka. Kalau sayyidnya meninggal maka langsung merdeka. Nah, ya. Makanya di masa-masa dahulu itu budak yang perempuan kepingin didukul oleh sayyid. Nah, supaya merdeka dia. Karena bila sudah didukul oleh sayyid, hamil dia, maka dia tak boleh lagi tak boleh dijual lagi. Tak menikah itu. Nah, kalau sayyid, kalau bukan sayyid nggak boleh. Ini misalnya, ini budak ini dibeli. Sementara sayyid ini punya anak-anaknya. Apakah anaknya boleh dukul ini budak? Nggak boleh. Kecuali budak ini sudah dikasih oleh ayahnya ke dia. Dikasih untuk dia. Ini budak ini hamba saya ini untukmu. Ini boleh didukul. Boleh didukul. Nah, maka ini adalah anak yang lahir daripada hamba sahaya itu adalah anak sayyid. Bukan anak zina itu, tidak disebut kepada anak zina. Tetap anak itu lahir kepada hitung nasab kepada sayyid. Tapi kalau budak dengan budak pernikahan, budak dengan budak menikah, atau orang lain dengan budak tetap juga menikah. Orang lain misalnya mau menikah dengan budak, tetap itu sebagai pernikahan. Cuma walinya siapa? Walinya adalah sayyid. Yang tidak perlu nikah adalah sayyidnya. Sah dan tidak haram itu. Andai kata misalnya seorang sayyid ada budaknya 10 boleh didukulnya. Tidak perlu menikah. Tidak ada, sekarang tidak ada lagi. Sekarang tidak ada lagi dia. Yang namanya hamba sahaya sekarang tidak ada lagi. Paling terakhir hamba sahaya itu tingkat tabi'in. Itu paling tingkat tabi'in itu sudah terakhir. Nah, karena masa tabi'in masih ada peperangan ya. Masih ada peperangan. Bila kalah dalam satu negara, maka permaisuri dan selir-selirnya dari raja itu semua akan dijadikan budak. Tabi'in itu sudah habis masa sahabat. Sudah. Sesudah sahabat adalah tabi'in. Sesudah tabi'in, tabi'in. Nah, tabi'in adalah orang yang ikut tabi'in. Sesudah itu baru ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Kalau sekarang ulama mu'tabar, nah itu sudah lebih-lebih tidak ada lagi. Ini yang perlu juga untuk dihadirkan supaya kenapa? Supaya tidak ada perzinaan yang sampai memenuhi dunia. Namun disebut dunia ini kiamat bila sudah dipenuhi oleh anak zina. Bukan berarti Allah tak mampu besok menkiamatkan dunia, bukan seperti itu. Tapi wanti-wantinya dunia kiamat bila sudah penuh dengan riba dan sudah penuh dengan anak zina. Zina bisa jadi dengan zina terhormat. Zina bisa jadi dengan zina terhormat. Zina terhormat bagaimana? Zina terhormat ya zina tidak sah nikah.
Di kantor KUA juga kita menikahkannya, atau di depan kalayak orang ramai juga kita menikahkan. Tapi ternyata yang menjadi wali bukan orang yang pantas jadi Wali. ujungnya kan tidak sah juga nikah. Tidak sah nikah atau saksi. Kita panggil saksi, saksi lebih besar syarat ketimbang wali. Untuk menjadi wali 6 syarat sudah sah, tapi untuk menjadi saksi 10 syaratnya. Lebih besar tanggung jawab saksi ketimbang dengan wali. Ya, maka bila seandainya hal itu tidak memenuhi syarat, maka gugur masyhur, pernikahan tidak sah. Bila tidak sah, maka jadi anak yang dilahirkan itu adalah anak-anak zina. Na'udzubillah. Nah, jadi sunat bagi seorang laki-laki kalau mau menikah, carilah perempuan yang akan dikahwinkan itu orang yang beragama. Dalam arti yang beragama, dia taat kepada Allah. Lagi dia yang bernasab atau yang berbangsa, yang bernasab, ya. Makna yang bernasab, yang berbangsa itu adalah daripada orang-orang yang baik-baik. Dan jangan keluarganya, jangan juga dari orang yang terdekat dengan keluarganya. Karena tidak baik menikah dengan keluarga yang dekat, itu tak baik. Ya, kenapa tidak baik di dalam agama menikah dengan keluarga yang sangat dekat, itu tak baik. Anak-anak yang akan lahir itu akan lemah fisiknya. Anak-anak yang akan lahir itu akan lemah mentalnya, akan lemah EQ-nya. Kenapa? Dikarenakan orang yang menikah dengan keluarga yang dekat, maka anak-anak tidak cerdas. Karena ampernya si laki-laki dengan ampernya si perempuan tidak full. Hanya dalam syariat diatur itu menikah dengan orang yang jauh dengan kita. Dari saudara yang jauh dengan kita, jangan dengan ini anak adik dengan anak kakak. Bukan berarti tak boleh sah menikah. Anak adik dengan anak kakak boleh menikah, sepupu boleh menikah. Tapi yang abangnya ini itu adik, anak miwa saya. Ini anak paman saya. Jadi masih merasa bahwa itu adalah adiknya. Maka tidak elok pernikahan dengan saudara yang dekat. Jadi ada breaknya di situ. Ampernya ada tahan manusia. Jadi anak akan lahir anak-anak yang tidak cerdas. Jadi jangan dengan keluarga, mana di sini keluarga yang dekat, keluarga yang hampir seperti sepupu. Ini kan ada dibahas. Seperti sepupu. Maka apabila berkehendak seseorang untuk menikah dengan seseorang perempuan, maka sunat baginya menilik kepada perempuan itu sebelum lagi dia ditunangkan dia. Makna ditunangkan sebelum dia melamarnya. Tengok dulu. Diperkenankan tengok. Di mana tengoknya? Wajah dan telapak tangan. Kalau seandainya ada seorang laki-laki yang mau menikah dengan seorang perempuan, maka dalam syariat diperkenankan sebelum dia menikah untuk melihat perempuan itu. Di mana melihatnya? Wajahnya dan telapak tangannya. Melihat boleh, tapi pegang tak boleh. Melihatnya boleh, diperkenankan untuk menilik dia sebelum dia bertunangan. Menilik kepada perempuan itu sebelum dia ditunangkan dia. Dan jika tiada redanya sekalipun, ini si perempuan ini kalau ditengok apa tengok-tengok, kan dia ada ngomong kasar seperti itu. Apa abang tengok-tengok? Walau dia tidak reda sekalipun, jikalau tiada redanya sekalipun, tetap harus juga kita tengok. Jangan sampai seperti kejadian demikian. Walau dengan tiada redanya sekalipun, dan harus baginya mengulang-ulang tilik. Makna mengulang-ulang tilik nggak cukup, hanya sekali tengok nggak cukup, harus kita tengok 2 kali. Diperkenankan.
Harus baginya ya, ya kan? Harus baginya ini ya, harus baginya mengulang-ulang tilih, dan jikalau lebih daripada 3 kali sekalipun atas kaul yang mu'tamad, selama ada lagi baginya hajat ya, kepada menilik dia, dan jangan ditilik melainkan mukanya sahaja dan tangannya sahaja, yang zahir dan batinnya. Tangan bolak-balik, tangan berarti depan dan belakang, dan wajah yang zahir. Wajah yang zahir berarti wajah itu yang boleh dilihat. Wajah yang zahir, makna wajah yang zahir berarti atas tempat tumbuh rambut, bawah dagunya, kiri kanan anak kecil. Ini namanya wajah, itu boleh ditengok. Kalau tangannya zahir dan batin berarti depan dan belakang hingga pergelangan tangan. Sampai sini saja. Yang diperkenankan untuk meniliknya walau lebih daripada 3 kali. Walau lebih daripada 3 kalinya, maka diperkenankan harus meniliknya. Zahir dan batinnya pada telapak tangannya. Wajah dan tangannya, zahir dan batin daripada segala kepala anak jarinya, ditengok juga ujung-ujung jarinya. Ujung jari tangan, runcit ujungnya atau tidak, atau bugang-bugang. Kadang anak jari kayak badan tak lagut lagi. Ujung jari kayak pisang goreng tak laku lagi kan. Jadi diperkenankan dalam syariat untuk menilik dia selagi baginya ada hajat untuk melihat, menilik, hingga diperkenankan melihatnya hingga anak jarinya hingga pergelangan tangan, tetapi dengan tiada disunatkan sesuatu daripada keduanya. Dengan tiada disunatkan sesuatu daripada keduanya. Jadi dalam arti tiada sunat itu, tapi tingkat harus sahaja. Karena di atas itu harus diperkenankan. Jadi bukan berarti memang sunnah, tetapi dengan tiada sunat sesuatu daripada keduanya. Mana keduanya? Muka dan telapak tangannya. Dan juga dengan sebab ditentukan pada anggotanya yang tersebut itu, karena menunjukkan pada seorang perempuan itu mukanya itu kepada badannya, kepada baik, kepada baik, dan kedua tangannya itu menunjukkan akan halus tubuhnya atau kasar tubuhnya. Itu dalam syariat. Jadi kalau seandainya ditengok wajah dan ditengok tangan, karena pada wajah itu akan menunjukkan dia orang baik atau bukan. Kalau wajahnya bukan wajah orang baik, maka akan tohir pada wajah, makanya diperlihatkan pada wajah. Pada wajah, ghalib pada wajah itu adalah orangnya baik atau bukan. Dan juga pada tangan, maka itu menunjukkan pada tangan itu kasar ataupun dia lembut. Kalau tangannya kasar, maka orangnya kasar. Kalau tangannya lembut, maka itu orangnya lembut. Walau dia kasar, tapi ada ujungnya tetap nanti lembut. Ya balut-balut gitu ya. Wah dia ija lebih, tapi dia boleh. Kan ija lebih, tapi dari balut-balut dia putar. Hantip agama. Hantip syariat. Kak, sebelum kita melanjutkan kepada yang selanjutnya, haram atas laki-laki yang balik. Ini nanti ke depan. Ada pertanyaan dulu?
yang itu nyom, tapi tahu-tahu di dalam mungkin bagian dalam tahu-tahu mungkin luka akibat mungkin kecelakaan atau itu, tapi ini hanya itu kan. Iya. Itu dia ada mengapa? Dia ada mengapa? Ternyata dia ada parut ubiraya. Nah, kan gitu kan? Nah, ada bekas lukanya misalnya. Ada bekas lukanya, ya itu tiada masalah lukanya, karena lembutnya orang bukan pada bekas luka. Ini ada satu kisah, bila Allah mentakdirkan dengan itu jodoh, maka Allah akan tetap mempertemukan dia. Ada satu kisah dulu yang Tengku baca di dalam kitab Hikmah Syarah. Dulu seorang pemuda, dia suka kepada anak camat. Ibarat bahasa kita camat, khalifah. Maka dia selalu mengawasi anak khalifah tersebut. Nah, dia tengok terus anak khalifah itu, diperhatikan terus anak khalifah itu. Pokoknya dia kepinginnya anak khalifah itu dia menikah, dia pinang. Maka tiba-tiba datang seseorang orang yang tua itu ngomong kepada anak muda itu, wahai anak muda, kamu jangan intai dia. Dia itu bukan jodohmu. Kamu nggak perlu intai dia dan nggak perlu kamu cari-cari dia, karena dia bukan jodohmu. Allah akan kirimkan jodohmu nanti kepadamu, melewati Pak Camat itu juga, melalui khalifah itu. Anak muda itu nggak percaya. Lalu anak muda itu bertanya, wahai kakek, kalau seandainya anak khalifah itu bukan jodohku, maka tunjukkan kepadaku di mana jodohku. Maka orang tua itu menunjukkan, jodohmu engkau datang ke satu kampung. Kampung itu ada tanda-tanda, dijelaskan tanda-tanda. Maka di satu rumah itu ada anak gadis, itulah jodohmu. Maka anak muda itu dengan penasaran maka datang. Dalam hatinya, kalau dia itu cantik, baik, maka aku akan nikahi. Kalau tak baik, maka aku bunuh dia. Supaya dia bukan jadi jodoh. Nah, maka dibawalah rencong dulu ya, isau bahasa kita. Dibawa, maka didatangilah rumah tersebut. Ternyata ada anak gadis di rumah yang ditunjukkan oleh kakek dan sampai ke sana, maka dia tengok ada anak gadis itu, ditengok tak baik, dalam arti tak cantik, tidak elok. Ujungnya karena dia tak mau jodoh dengan dia, aku tak mau jodoh dengan dia. Ujungnya dibunuhlah dia. Di saat dia menusuknya, maka kenalah di pahanya. Di paha anak gadis itu, maka dia kabur. Sesudah itu dia kabur. Ternyata anak gadis itu adalah anak orang fakir. Karena ditusuknya sangat dalam, yang rencana dia tusuk ingin membunuh, tapi ternyata Allah menghindarinya dan kenalah dia di pahanya. Karena dia tak mampu untuk diobati oleh orang tuanya, maka sampailah berita kepada khalifah, kepada pemimpin, camat lah kalau orang kita. Maka datanglah camat atau datanglah pemimpin, diambil anak gadis tersebut, dibawa ke rumahnya, diobati. Sementara anak Pak Camat tadi, anak khalifah tadi tidak ada lagi di situ. Anak khalifah pasti dia, kalau bukan ke luar negeri atau ke daerah-daerah lain, dia akan sekolah, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Maka tinggallah anak gadis yang di kampung tadi yang diambil oleh khalifah untuk diobati. Di saat sudah sampai disampai ke khalifah, walau anak kampungan sudah sampai di rumah khalifah, pasti sudah beda. Sementara anak muda tadi tetap dia yakin kepada anak Pak Camat. Nggak mungkin orang yang itu dari ke rumah Pak Camat, ke rumah khalifah. Maka tetap dia intai terus. Mana anak Pak Camat tadi? Rupanya jumpa juga dengan dia. Jadi ujungnya Pak Camat pun, khalifah pun menjodohkan dia dengan anak muda itu. Karena itu bukan anak khalifah, anak orang yang diambil dari kampung. Maka sesudah menikah, di anak muda ini ya memang menikah dengan anak khalifah.
khalifah padahal mengangkat anak tersebut dari kampung. Nah, maka di saat itu sesudah pernikahan, nah, ini kenapa ada cerita seperti itu? Karena ada lukanya. Maka sesudah pernikahan, maka dia tengok, kok ini ada luka bekas di pahamu yang sangat besar. Nah, apa ini lukanya? Maka di saat itu diceritakanlah oleh seorang perempuan itu, dulu saya di kampung, tiba-tiba datang seorang pemuda tanpa basa-basi langsung menusuk saya. Nah, di saat dia sudah tusuk saya, orang tua saya tak mampu mengobatinya, maka terdengarlah kabar kepada Pak Camat atau kepada khalifah, maka diambillah saya dibawa ke khalifah. Dan sampai di rumah khalifah, maka aku disekolahkan, diberi pendidikan dan lain sebagainya hingga aku berjodoh denganmu. Dalam hati anak muda, rupanya memang itu jodohku. Nah, karena Allah. Padahal anak muda itu sudah mau membunuh anak perempuan itu. Nah, makanya jodoh tidak perlu tidak perlu di ininya. Kalau sudah tiba saatnya pasti Allah. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah merupakan kisah yang ingin dibicarakan tentang masalah kalau Allah telah menentukan itu adalah jodohmu, maka apapun cerita tetap itu jodoh. Ya, kira-kira insyaallah mudah-mudahan ke depan akan kita sambung. Ya, ini boleh ditanda haram atas laki-laki yang balik lagi berakal. Nanti ke depan akan kita sambung kembali. Kebanyakan ibu-ibu cewek-cewek kerjanya po nikah nikah anak kami nak kutik kira-kira anak kami yang po. Jadi surat nikah ada. Surat nikah dengan orangnya po. Jadi dia kerja dia po berbulan-bulan waktu imigrasi. Tanya ini bukan lama-lama ini. Ada kami yang po. Surat nikah. Nah itu baru hijau. Surat nikah pura-pura. Iya. Bukan ya. Hah? Kira bukan yang surat nikah. Dalam hukum syariat gimana cara buatnya sementara tak ada pernikahan? Itu berarti di atas hidup tipu-tipuan. Kalau sudah tipu-tipuan berarti nikah juga nikah tipu-tipuan kan? Bisa jadi itu nikah beneran, makanya kita juga tidak tahu apakah nikah itu sah ataupun tidak sah, karena itu kan urusan agama di sana kan. Nah, kalau di sana kan bukan majelis agama, majelis agama. Ya, tidak tercatat. Cuman kalau di sana biasanya punya rekor. Kalau di scan ada rekodnya, maka itu sah. Kalau di scan tidak ada rekod, maka itu jadi masalah. Karena hidup di negara mereka lebih disiplin ketimbang di negara-negara kita kan. Bukan berarti negara kita tak oke. Cuma beda-beda. Kalau ditanya di imigrasi, langsung telepon, ini siapa? Ya, ini istri saya. Nah, lewat. Ya. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau dulu bisa jadi. Kalau dulu itu bisa jadi. Kalau sekarang, itu ada scan. Kalau di scan-nya, maka itu sekarang saya tertib administrasi. Kan di tempat kita kan juga sekarang sudah seperti itu. Sistem sekarang scan. Kalau di saat di scan, semua data masuk di situ. Makanya jangan ke sini masuk haji dan umrah saja nggak ditanya lagi. Kamu sudah vaksin berapa? Nggak ditanya lagi. Kamu sudah vaksin, sudah belum, sudah ini, sudah itu, nggak ditanya lagi. Karena semuanya ada di ID card. Kalau di scan di ID card itu semuanya sudah terdata semuanya. Makanya nggak perlu lagi bertanya ini, bertanya itu, nggak perlu tanya itu lagi. Sudah ada semuanya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ولوالدنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز الصمدية خصوصا إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم خصوصا إلى روح صاحبي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين، ثم خصوصا إلى روح أولياء والشهداء والعلماء والصالحين، ثم خصوصا إلى أرواح من قصدنا في أهل هذا المجلس من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اجعل اللهم بمحض فضلك وجودك وكرامك عتق وفتك ونجاة وسترا من النار لنا ولهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخله الجنة وأعوذ من عذاب القبر ومن فتنة ومن عذاب النار. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تسهيل المعاملة فيما بيننا وبينك على سنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، وامن علينا ما يقرب إلينا مكرونا بعوافي الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل